Kita harus syukur hadirin yang mulia bahwa hari ini di saat umat banyak memikirkan perkara-perkara dunia, memikirkan bagaimana lebaran, bagaimana hari raya, bagaimana pakaiannya, makanannya, hadirin yang mulia. Hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memikirkan bagaimana akhiratnya umat. Ya, termasuk akhiratnya diri kita, hadirin. Bagaimana keadaan agama dalam diri kita, bagaimana keadaan agama dalam diri umat, hadirin. Nah, ibu bapak yang merasa pikir-pikir seperti inilah pikir-pikir orang yang mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dulu hanya diberikan kepada para nabi, para pendukung kerja nabi, termasuk isi nabi, isi sahabat. Ya, dia pikir agamanya itu tidak terbawa oleh suasana dan keadaan. Ya, melihat seseorang yang kelaparan, jadi pikirkan bukan bab makannya, tapi dia bagaimana dengan kelaparannya mendatangkan ridho Allah. Ya, masya Allah. Bagaimana seseorang yang mati, yang meninggal, yang dipikirkan ini hadirin yang muliakan Allah SWT, bukan keluarganya, tapi bagaimana dia kehidupan setelah mati. Maka inilah hadirin yang mulia, pikir-pikir yang hanya Allah Subhanahu berikan kepada umat, yang betul-betul umat ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Maka agama ini adalah perkara yang penting, ya, perkara yang penting di atas perkara yang penting. Makan minum itu penting, tetapi agama adalah lebih penting. Kenapa demikian ya? Karena kalau seseorang mati meninggalkan dunia ini, dia kekurangan makan, kekurangan minum, tidak sempurna rumahnya, tidak sempurna pakaiannya, hadirin yang mulia. Ketika nanti di alam kubur dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah SWT akan bertanya. Dan Allah SWT tidak akan murka seseorang yang mati ketika nanti dibangkitkan ini. Mati ini dia tidak membawa harta, ya, tidak membawa artinya dalam serba kekurangan, ya. Tetapi ya, manakala seorang hamba Allah kemudian dia mati tidak membawa amal agama tidak sempurna dalam dirinya, maka ya, inilah yang akan didapatkan oleh orang tersebut, yaitu kecelakaan untuk yang selama-lamanya. Ini Bapak yang bersalam, maka perkara inilah yang harus kita usahakan. Ya, mengusahakan perkara ini, perkara bukan nanti setelah mati, tetapi ketika saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan umur kepada kita di dunia ini, ya, maka disinilah tempatnya usaha agama, usaha yang hak. Apa dikatakan usaha yang hak, usaha agama ini? Usaha yang pasti akan mendatangkan kebaikan buat diri kita dan umat di seluruh alam. Masya Allah. Maka ya, usaha yang hak ini walaupun hanya terbesit saja dalam hati kita, ada niat, ya minimal misalkan kini, oh ini talim hari Sabtu jam 9 atau jam 10, maka dia di rumah tuh niat besok insya Allah saya niat hadir begitu. Ini saja sudah mendatangkan ganjaran, sudah mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cash, hadirin yang mulia. Ya, apalagi dengan melangkahnya dan bisa duduknya. Itulah usaha agama, hadirin yang mulia, karena salah hanya dengan niat saja tanpa terlaksana, berhubung bukan sengaja ini karena ada sesuatu hal dan lain sebagainya, ya, dia akan lupa, ya, ataupun gimana ada halangan yang lain, ya, ini sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu, sudah diterima niatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau hari ini kita mengusahakan perkara dunia, ya, masya Allah, lalu seorang besok katanya akan mendapatkan tender besar atau ada proyek, saya niat mau ikut, tapi tidak terlaksana, ini tidak akan dikasih duit, ya, tidak akan dikasih upah, tidak akan dikasih bayaran, hadimu, ya, kemanakala hanya niat saja tanpa dengan bekerja, ya, masya Allah. Tapi agama walaupun hanya niat saja, ini sudah mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak yang salah, maka mengusahakan agama itu adalah yang lebih penting, ya. Maka ya, usaha agama ini ketika Nabi SAW dan para sahabat sudah diberikan contoh. Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, hadirin yang mulia, maka disitulah Nabi membuat tempat untuk mengusahakan agama, yaitu di masjid, ya, Masjid Nabawi. Maka setelah ada masjid tempatnya, tempat bersujud, kemudian Nabi SAW mengajak kepada para sahabatnya meluangkan waktu untuk mengusahakan agama itu dengan menghidupkan amal-amal masjid. Sehingga Masjid Nabawi hidup dengan amal masjid sampai 24 jam setiap malam. Nah, ada yang sepertiganya, ya, sepertiga masa mereka digeluangkan untuk masjid, ada yang separuhnya,
ada yang seterus-terusan dia hidupnya senantiasa di masjid, yaitu ashabus suffah. Sehingga ibu bapak yang besar, dengan banyaknya kaum laki-laki, kaum sahabat ketika saat yang mau memakmurkan masjid, yang meluangkan untuk waktunya untuk masjid, sehingga Masjid Nabawi hidup dengan amal masjid, dengan dakwahnya, taklimnya, zikir ibadah dan khidmatnya. Sehingga dengan dakwah dihidupkan, hadirin, banyak orang-orang kafir yang masuk Islam, ya. Dan keimanan para sahabat pun sempurna kepada Allah, karena setiap hari dakwah ilallah ini senantiasa dibicarakan, senantiasa dimuzakarahkan, hadirin. Kemudian taklim wa ta'lum, hadirin. Maka bagaimana setiap ilmu para sahabat ketika saat itu, begitu dapat satu ilmu, dia dapatkan langsung diamalkan, kemudian dibawa kepada ahli keluarganya dan sampaikan di rumah, ya. Zikir dan ibadah, hadirin yang mereka laksanakan. Maka bagaimana setiap zikir yang dibuat para sahabat itu semakin dekat dari sahabat ini adalah Allah SWT. Dan pelayanan dengan hikmat, hadirin, ya. Bagaimana hikmat ketika ada tawanan, ada orang kafir, ini hikmat, hadirin, ya. Ya, bahkan ketika saat itu satu negara ditaklukkan oleh orang-orang Islam, ya, maka banyak tawanan. Yang dibawa tawanan ini bukan ke penjara kayak sekarang, tapi tawanan ini dibawa ke Masjid Nabawi, diikat di tiang-tiang masjid. Sehingga dengan pelayanan, dengan hikmat yang dibuat para sahabat, ya, kepada perlakuan kepada tawanan ini sama dengan kawannya yang lain, ya. Masa ketika kedinginan diselimuti, ketika dia kelaparan dikasih minum, dikasih air, hadirin yang mulia, masya Allah. Maka hadirin yang muliakan Allah SWT, begitupun dengan para sahabatnya, akhlak mereka ini terbentuk dengan begitu luar biasa, seperti akhlaknya Nabi. Sehingga ibu bapak yang muliakan Allah SWT, ini orang-orang kafir yang ketika saat itu ditawan, dia melihat akhlaknya para sahabat, ikromnya para sahabat kepada sahabat lagi, kepada dirinya, ini kepada tawanan, sehingga dia merasa tertarik, hadirin. Dari yang semula dikabarkan bahwa Islam ini seperti ini, ya, radikal, teroris, hadirin. Tapi setelah melihat akhlak-akhlak sahabat ketika saat itu, ya, maka apa yang dikatakan, apa yang didengar tentang Islam ini ternyata kebohongan belaka. Ternyata Islam ini sebuah agama keselamatan, ya, untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan umat di seluruh alam. Sehingga melihat dengan akhlak-akhlak para sahabat ketika saat itu dan pelayanan sahabat kepada tawan yang tidak dibeda-bedakan, ya, maka setelah 3 hari dilepas, kemudian ditanya, apa kalian mau tinggal di sini dan masuk Islam, apa mau kembali ke negara kalian? Maka kebanyakan daripada tawanan, ya, semuanya mau masuk Islam dan mereka menginginkan tinggal di Madinah bersama Nabi dan para sahabat. Ini bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah cara mengusahakan agama di kampung kita. Pertama, hidupkan bapak-bapaknya ini dalam masjid, sampai masjid kita hidup 24 jam seperti masjidnya Nabawi. Kemudian tempat yang kedua selain masjid yang dihidupkan adalah rumah, ya. Bagaimana dulu ini rumah-rumah para sahabat ini amalannya seperti di masjid, bukan bangunannya, tapi amalan masjid tadi dibawa oleh para sahabat ke rumah-rumah mereka, ya. Sehingga rumah-rumah mereka ini amalannya seperti masjid. Masjid menjadi cahaya hidayah, memancarkan cahaya hidayah, asbab turunnya hidayah. Maka rumah pun demikian, menjadikan asbab turunnya hidayah, menjadikan, hadirin, rahmat bercucuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke muka bumi. Nabi bapak yang salah, maka dua tempat inilah yang harus kita hidupkan, ya, agar agama tersebar di keluarga kita, di umat, di sualam, dan rumah kita menjadikan, masjid kita menjadikan asbab turunnya hidayah. Maka ibu bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid ada dakwah, di rumah pun hidupkan ada dakwah. Dakwah dengan ahli keluarga di rumah, hadirin. Dakwahnya apa? Kebesaran Allah. Sampaikan Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Raji kepada ahli keluarga kita. Sehingga sering kita bicara seperti ini, bicara kebesaran di rumah tuh, bicara Allah tuh sudah terbiasa. Sehingga anak menangis pengen jajan. Nah, yang berikan jajan ini bukan ayah, bukan ibu, tapi Allah. Yakinkan seperti itu. Anak ini lapar mau makan. Yang berikan makan, yang berikan kenyang ini Allah. Begitu seterusnya di masjid. Ya. Sehingga di rumah ini, ya, pembicaraan seperti ini sudah terbiasa. Kalau perbicaraan ini sudah terbiasa, ya, apapun ketika dalam keadaan apapun, maka akan senantiasa bicara itu, bicara kebesaran Allah. Piring jatuh, hadirin, ketika kita nyuci piring, geprek, pupus, hadirin. Maka yang kita ucapkan apa? Kalau kita sering mengucapkan kebesaran Allah, pasti banyak Allah. Minimal astagfirullah, minimal Allah, gitu. Ya.
Dan ini Bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu kisah ya. Ketika zaman dulu di negara yang pertama kali usaha dakwah ini dihidupkan, usaha Masturah ini dihidupkan ya, maka dia bicara sengaja bicara kebesaran Allah. Sampai anaknya menangis itu hadirin yang mulia, bukan kayak anak seperti kita kan. Nangisnya itu yang dia ucapkan tuh Allah, Allah, Allah. Ketika bermain dengan anak-anak yang lain, ya, Masya Allah, maka layangannya ini nyangkut. Maka dia tidak bicara paman, wahai paman, enggak. Ya, tapi dia bicara ya Allah, ya Allah, ya Allah, layangan saya nyangkut, ya Allah, begitu. Maka seorang yang mendengar perkara ini, dia sangat terkejut hadirin. Masya Allah. Ini anakku bukan manggil kawannya, manggil ayahnya, manggil bukan, tapi manggil Allah. Maka dimuya, seorang tersebut pun namanya, nah ini dengan izin Allah, dia langsung bisa mengambilkan layangan. Nah, ini Bapak yang muliakan Allah ya. Sehingga kalau kita bicara kebesaran Allah di rumah, bicara Allah di rumah, kepada ahli keluarga pun akan terbiasa seperti itu. Sehingga satu kisah lagi diceritakan hadimu ya, ini anak biasanya kan kalau pulang sekolah dia minta makan ke rumah. Ya. Maka ketika suatu saat si ibunya ini sedang dalam bepergian. Ya, bepergian ini kan tidak bisa diprediksi. Biasanya siang sudah pulang, ini siang masih di perjalanan. Ya, maka seperti biasa ketika anak ini datang ke rumah disediakan makanan dan anak meminta makan, diajari dengan agama. Nah, yang berikan makan ini Allah. Kamu doa, minta doa minta kepada Allah. Maka ibunya menyiapkan makanan di tempat lemari makanan. Maka ketika anaknya selesai sholat dan doa, nak buka lemari dengan baca bismillah. Nah, ini di situ ada rezeki dari Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka si ibu ini ketika dalam perjalanan, anaknya saat pulang ke rumah, dia bingung. Ya. Jadi seorang yang sedang bicara kebesaran Allah, dalam bingungnya ini dia tidak telepon kepada pamannya ataupun kepada tetangganya. Ya, dia hanya ingat kepada Allah. Ya Allah, saya telah mendidik anak saya dengan keyakinan yang benar kepadamu ya Allah. Tolong jaga keyakinan anak saya ya Allah yang telah saya didik selama ini. Dan saya pasrahkan segala keperluan anak saya kepadamu Allah yang memberikan segala sesuatu kepada anak saya. Ibu bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di rumahnya ini singkat cerita anaknya ini seperti biasa pulang ke rumah. Di rumah ibunya belum ada. Masya Allah. Maka anak ini tidak langsung minta makanan kepada ataupun bicara kepada ibunya. Dia sudah paham. Ibu yang berikan makan ini Allah. Maka ketika selesai dia ganti baju segala macam di rumahnya, dia rasa pingin makan, dia langsung sholat dan minta kepada Allah. Maka ibu yang besar selesai sholat seperti biasa dia bukakan itu lemari makanan dengan doanya bismillah, ya tawakaltu Allah. Kemudian hadirin masalah ini tanpa si ibu tadi memasak, maka ketika anak tadi membuka lemari makanan, ternyata di dalam lemari makanan sudah tersedia makanan seperti biasanya. Masya Allah, la ilaha illallah. Padahal si ibu ini tidak memasakkan makanan karena dia lagi dalam perjalanan Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau biasanya saya yakin yang sempurna kepada Allah, maka akan didatangkan segalanya hadirin. Masya Allah. Jadi bapak yang mekan Allah Subhanahu ini pentingnya bicara dakwah di rumah. Talim di rumah ini harus dengan 6 sifat karena tak dakwah kita ada dakwah di rumah kita ini dengan 6 sifat ya. Jangan sampai malas. Nah, 6 sifat tuh minimal poin-poinnya saja. Muqaddimah, sifat 1 2 3 4 5 ke 6 cara mendapatkan begitu saja ya. Males nah itu teh gitu. Jangan sampai tidak ada 6 sifat sehari saja. Kalau sehari kita bicara 6 sifat di rumah kita, ya, berarti tidak ada dakwah di rumah kita. Yang minimal itu dakwahnya. Masya Allah. Kemudian ibu bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dakwahnya ibu-ibu ini kepada mahram yang datang, tamu yang datang di rumah, ke rumah kita dulu ya. Maka jangan biarkan dia berangkat dari rumah kita sebelum kita bicara agama, bicara kebesaran Allah kepada orang tersebut ya. Dengan ikram dulu ya, kalau bulan biasa dikasih air ya. Dia menawarkan produk. Nawarkan produk barang, magicom segala macam kompor. Biarkan dulu dia bicara apa yang dia inginkan. Maka selesainya dia bicara hadirin muslimat, ibu sudah selesai bicaranya, sudah. Maka giliran kita yang bicara begini bu, ini sifatnya sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Disampaikan terus perkara agama, ya tentang pentingnya wanita mengamalkan agama. Maka selesainya muslimat, selesai itu, masya Allah. Orang yang tadi datang ke rumah kita membawa dunia, membawa pikir dunia, ketika dia pulang dari rumah kita ini membawa pikir akhirat.
sehingga dia sadar hadirin tentang keadaan dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini medan dakwahnya ibu-ibu hadir, Masya Allah. Dan ajib luar biasa hadirin yang mulia ya. Kalau dakwahnya ibu-ibu disertai dengan lemah lembut ya, Masya Allah, sehingga ini akan mudah berhasil. Akan mudah berhasil lain dengan dakwah bapaknya. Kalau bapak-bapak ini dakwah ini mendatangi umat. Kalau ibu-ibu ini menunggu umat ya. Makanya kalau ada orang yang datang ke rumah kita, jangan biarkan dia pergi dari rumah kita tanpa kita bicara agama. Minimal Allah kuasa, makhluk tak kuasa, begitu saja ya. Masya Allah. Nah ibu bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian taklim matalum di rumah juga dihidupkan ya. Talim di rumah seperti biasa sesuai dengan arahan 6 sifat, 5 amal talim rumah. Ada halakoh tajwid atau halakoh Quran, talim kitabi dibaca ya, mutaub hadis, fadilah amal dengan penuh tawajuh, dengan adab yang tertib yang betul seperti kita lagi keluar seharusnya begitu. Karena kalamullah sabda Rasul dimanapun dibaca adimuya itu tetap itu saja, tidak akan merubah kalamullahnya ataupun nurnya hadirin mulia ya. Maka mau cara memasukkannya itu duduknya dengan adab, jangan mentang-mentang di rumah kita talim sambil goleran gitu kan, ataupun sambil main HP hadirin mulia. Masya Allah ya. Hadirkan hadirin mulia, ini kalamullah sabda Rasul ini perkara yang penting, perkara yang mulia, apalagi dalam perkara agama. Ya, di situ akan disampaikan tentang pentingnya amal agama, pentingnya sholat, dzikir, baca Quran berjamaah ya, Masya Allah, dan pentingnya amal-amal yang lain adalah agama. Maka kalau kita tawajuhanmu ya dengan adab yang betul, itukah hakikat apa yang kita dengar itu kalamullah sallallahu, nurnya itu akan masuk ke dalam hati kita. Maka kalau sudah masuk dalam hati kita ya, kita akan mudah untuk mengamalkan. Yang sudah diamalkan hadirin yang mulia, maka nanti Allah SWT akan bantu dia ini supaya yakin dengan amal yang dia buat. Seperti kita sering baca Quran, usahakan fadilah baca Quran didengar setiap hari ya. Kita sudah amal baca Al-Qurannya, nanti ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hakikat dengan baca Al-Quran ini, seluruh masalah kita selesai dunia akhirat. Begitupun dengan amal yang lain hadirin yang mulia ya, Masya Allah. Maka duduk tawajuh. Kemudian selepas 6 sifat disampaikan ya secara bergiliran sesuai dengan musyawarah ya, Masya Allah. Ditargibkan bagusnya, kalaupun tak mampu ditalar, kalaupun tak mau ditalar dibaca semalas-malasnya ya, minimal muqaddimahnya dan poin-poinnya disampaikan begitu ya. Kemudian sifat yang ke-6 di situ ada taskil ya, mau tidak mau kalau ibu-ibu yang membaca 6 sifat, taskil bapaknya jangan ragu-ragu ya. Ya, Masya Allah, Pak, nih Bapak sudah 4 bulan dalam negeri, tinggal keluar negeri, bikin paspor, segera gitu, Masya Allah. Kemudian kalau Bapak yang menyampaikan 6 sifat, taksir juga alia kita jangan ragu-ragu untuk keluar masturo. Bu, 10 hari sudah, tinggal 40 hari nih, atau ke 40 harinya langsung ke India, Bangladesh, bisa ya, Masya Allah. Ya, sehingga dimulai dengan suasana taskil seperti itu, minimal nisob kita ini akan teringat, nisob harian, nisob bulanan, nisob tahunan ya, begitu. Sehingga insya Allah dengan taskil dihidupkan di rumah, bicara 4 bulan, bicara masturo, bicara keluarga Allah sudah terbiasa. Ya, kalau sudah terbiasa dinamakan salah, nanti kita akan ada persiapan untuk nisob bulanan ataupun tahunan hadirin. Kemudian yang kelimanya, di sini ada amal yaitu musyawarah di rumah. Ya, musyawarah ini harus dihidupkan di rumah kita hadirin. Maka musyawarah ini adalah perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Kalau kita amalkan, kita mengamalkan perintah Allah dan mengamalkan sunnah. Maka kalau kita tinggalkan, berarti kita meninggalkan satu perintah Allah dan meninggalkan satu sunnah Nabi SAW. Ini sebuah kerugian buat orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Maka hadirin muslimin, ini agenda yang baku di rumah ini hanya 3. Pertama, siapa besok yang memimpin atau yang memulai halakoh Quran, halakoh tajwid. Yang kedua, siapa besok yang membaca taklim kitabi. Dan ketiganya, siapa besok yang menyampaikan 6 sifat hadirin. Masya Allah. Ini musyawarah di rumah tuh agendanya itu. Maka hadirin ya, untuk menjaga supaya musyawarah di rumah ini tidak jenuh, bosan-bosan gitu, Masya Allah. Maka bapak-bapak, selesai dakwah dari makomi kita, dakwah 2,5 jam ya, OMM, kemudian dari halakoh kita hadir musyawarah, dari markas, dari nusroh jemaah. Maka nanti ketika musyawarah di rumah ini dibuat laporan, seperti di mahalah kita kan laporan seperti itu. Masalah di rumah pun begitu. Insya Allah Bu, tadi saya silaturahmi ke Pak Anu, beliau dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa ke masjid, dan insya Allah besoknya ke Pak Anu.
Begitu hadirin ya. Kemudian bapak-bapak dari halaqah ya, malam Rebo misalkan hadir. Kalau Bu musyawarah halaqah laporannya ini, salatnya ini, takajah halaqah kita adalah ini hadirin ya. Masya Allah. Sehingga hadirin yang mengikat salat ya. Kemudian juga bapak-bapak hadir dari musyawarah Sukabumi, musyawarah mingguan ataupun musyawarah bulanan, musyawarah Jawa Barat, musyawarah nasional disampaikan kepada ahli rumah hadirin. Sehingga ibu-ibu ini tidak pernah duduk dalam musyawarah mahala, musyawarah halaqah, apalagi musyawarah markas, tetapi pikirnya ini hasil daripada musyawarah ini akan ditransfer oleh bapak-bapak ke ibu-ibu mulai musyawarah di rumah. Sehingga demikian yang pikir agama ini akan sama antara pikir bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, Masya Allah. Walaupun ibu di rumah pikirnya sama seperti bapak-bapak. Bapak memikirkan takaja bagaimana Istimewa Sukabumi ini sukses ya. Membawa satu orang ahbab aktif ini membawa 5 orang dari mahalahnya. Jadi dipikirkan oleh bapak-bapaknya dan diusahakan dikunjungi. Bagaimana Istimewa ini kehadirannya 3.000 orang. Pengeluaran jemaahnya adalah 1 jemaah 4 bulan. 3 jemaah 40 hari dari satu halaqah. Maka kalau pikir ini hanya di sebatas bapak-bapak saja, hadirin, Masya Allah, maka ini tidak akan terlaksana. Yakin tidak akan terlaksana kalau tidak ada kesatuan pikir hadirin. Terutama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Masya Allah. Sehingga hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu ini pikirnya sama dengan bapak-bapak. Bapak-bapak dari markas mau pikir bagaimana takajah tertunaikan. Ibu pun di rumah aja pikirnya sama. Kalau pikirnya ini ditransfer dari pikir bapak-bapak ini kepada ibu-ibu melalui musyawarah di rumah hadirin. Masya Allah. Sehingga hadirin yang mulia, kalau kita hanya doa sendirian, ini kecil kemungkinan Pak ya. Kalau kita ingin sambut takajah secara diri kita sendiri tanpa dibantu dengan aliyah kita, ini kemungkinan kecil kemungkinan kita akan terlaksana. Tetapi manakala kita ingin sambut takajah disampaikan kepada istri kita buat doa, buat amalan hadirin mulia. Selesai doa, selesai amal, saatnya sambut takajah tidak ada apa-apa, maka dia ini akan siap mengorbankan apa yang dia miliki untuk kita sambut takajah. Insya Allah Pak. Kalau pikirnya sama seperti itu, insya Allah. Ya, Masya Allah. Maka ini penting untuk menyampaikan pikir-pikir seperti ini, memikirkan takajah agama ini yang Rasulullah, yaitu dengan musyawarah di rumah disampaikan hasil musyawarah takajahnya apa di rumah. Ya. Masya Allah. Sehingga ibu bapak yang masalah ini dulu para sahabat tuh begitu ya. Selika mereka dengar takajah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini disampaikan ke rumah, bukan hanya bab ilmu saja ya, tapi takajahnya disampaikan ke rumah di Nusa. Sehingga di Nusa usaha ketika saat itu sukses, usaha agama sahabat ini sukses dihantar ke seluruh dunia. Kemudian hidayah bercucuran, 2/3 dunia dikuasai oleh para sahabat dengan Islam ya. Itu asbab satuan pikir antara sahabiah dan sahabat. Ya intinya di masalah tidak bisa dalam perkara agama ini hanya bapak-bapak saja. Ya ibu-ibu pun sama memiliki potensi, memiliki kelebihan-kelebihan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kan biasanya gitu banyak lamun ibu-ibu nges mikirkan hiji hal, tetapi biasanya kekeh kudu terlaksana apapun caranya. Masya Allah. Coba dialihkan karena perkara agama ya. Masya Allah. Baheula kan gitu banyak. Hayang boga rumah ya kumaha carana ya? Gitu kan. Masya Allah. Urang mah kan ngankur sebatas mulut doang gitunya. Nah, dari masalah ini tuh dialihkan perkara agama. Bagaimana caranya? Istimewa sukses. 1 4 bulan jemaah, 3 jemaah 40 hari dari halaqah kita termasuk suami kita ini bisa dikeluarkan. Doa buat amal dengan nangis kepada Allah hadirin ya. Maka pas hari hanya apa yang dia miliki pasti dia akan mengorbankan apa yang miliki untuk perkara agama Allah Subhanahu ya. Insyaallah. Inilah hadirin ya maksudnya dengan musyawarah di rumah itu untuk menyatukan pikir kita dan juga pikir istri kita di rumah supaya menjadi satu pikir takajah ini bisa tertunaikan. Ya, ibu apa yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian yang kedua hadirin ya, ketika zaman dulu ini para sahabat, para sahabiah terutama ya, ada yang protes kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saat itu seorang sahabiah datang, wahai Rasulullah, kaum laki-laki mereka sering berkumpul di masjid, belajar agama di masjid ya. Lalu bagaimana dengan kami kaum wanita yang hanya mendengarkan dari suami kami? Maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabiah tersebut, wahai wanita,
Nah, coba kamu kumpulkan beberapa orang wanita yang ada di kampung kamu, kemudian nanti Nabi SAW akan datang ke rumah tersebut. Nah, ibu bapak yang mereka saya, ini maknanya dalil dasar daripada taklim mahalah mingguan ini, ya. Kisahnya dari situ hadirnya Buya, ya. Maka berkumpul beberapa para masturo dari berbagai rumah, ya. Boleh juga dari berbagai mahalah yang belum ada syaratnya, kumpul di suatu tempat yang sudah kena syaratnya, ya, minimal syarat lama, satu yang sudah 10 hari, dua 3 hari minimal itu. Ya, kalau syarat sekarang ini lebih berat lagi, yang 10 harinya harus 2 pasang dan 3 harinya harus 5 pasang, 3 pasang, jadi 5 pasang semua. Ya, ini syarat yang baru hadirin ya. Maka minimal syarat lama yang belum ada tali mahala di mahalanya 1 orang, 2 orang, maka bergabung ke mahala yang sudah ada. Dan hadirin musalla, ini tadi dasar ataupun dalil yang harus mengadakan taklim di mahala kita, berkumpulnya ibu-ibu secara umum, ini bukan masturo saja, secara umum dalam satu rumah, kemudian di situ akan dibacakan kalamullah sabda Rasulullah, dan sebulan sekali ada tausiah agama tentang pentingnya iman amal soleh, tentang pentingnya amal masjid dan amal rumah seperti ini, ya. Masya Allah. Nah, ibu bapak yang megah, sehingga dengan taklim mahala berkumpulnya ibu-ibu dalam satu kampung, Masya Allah, maka di situ akan membentuk suasana agama, ya. Masya Allah. Segenap tali mahala ditargetkan bagaimana setiap para wanita yang duduk hadir dalam tali mahala ini ada taklim di rumahnya, walaupun dia belum keluar, ya. Masya Allah, ya, ada taklim di rumahnya, sehingga hakikat ataupun target daripada taklim mahala ini, ya, ini semua para wanita balik yang ada di kampung kita. Maka ketika saat hari haknya tali mahala, kita rayu, kita undang untuk duduk dalam tali mahala, ya. Sehingga ibu salah dalam tali mahala ini bukan hanya kita, bukan hanya untuk yang bercadar, tapi tali mahala ini sama seperti pengajian-pengajian yang diikuti oleh ibu-ibu kebanyakan, ya, seperti di masjid-masjid. Cuma beda tempat. Tempatnya kalau biasa di masjid, ini mah di rumah gitu. Masya Allah. Maka ibu yang masalah, kita ketemu dengan saudara kita, tetangga kita, sampaikan aja dia, supaya dia tahu, oh ternyata kalau dia sudah masuk di dalamnya, ternyata ini amalan ini bukan amalan huruf saja ataupun amalan masturo saja, ya. Sehingga dengan banyaknya orang umum yang duduk dalam tali mahalah yang hadir, ya, maka di sini akan ada istimaiyat amal dakwah ini, ya. Sehingga orang-orang yang belum keluar pun akan tahu tentang amal rumah, amal tentang di dalam masturo, amal harian, hadir masalah, karena di situ kan dibicarakan, Masya Allah. Dan ibu bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika dalam tali mahalah ini, nih, pertama untuk agendanya adalah satu orang yang jadi istiqbal. Dimusyawarahkan oleh bapak-bapak siapa petugasnya di masjid, di musyawarah mahalah. Kemudian yang kedua, siapa yang baca taklim kitabi, dan ketiganya siapa yang menyampaikan mudzakaroh 6 sifat dan taskil, ya. Ini hanya 3 saja hadirnya menghandle program dalam tali mahalah ini, ya. Tidak ada amal yang lain, tidak ada sholawatan, tidak ada tahlilan. Ini bukan anti, tetapi ada masalah amal yang seperti ini di lain waktu. Maksudnya di kegiatan yang lain lah. Kegiatan kita ini hanya ini saja, ya. Hanya talim kitabi dan mudzakaroh 6 sifat. Sudah, selesai itu bubar, ya. Gak boleh dulu ada makan minum, apalagi sampai ngaliwat dulu, ya. Masya Allah, gak usah, ya. Nanti yang terbawa ke rumahnya ini bukan talimnya, tetapi suasana yang terakhirnya ini, ya. Alhamdulillah taklim di bu anu disuguhan anu meni enak. Nah, bisa cenah urang ge lah bikin, gimana? Saya mau bikin lah seperti itu kan. Begitu kan masalah, ya. Bukan kesan talimnya. Saya selesai talim, ya, ibu-ibu diharapkan harus segera pulang. Kalau dengan mahram yang segera menjemput ibu-ibu, memanggilnya untuk pulang, ya. Masya Allah. Maka ibu salah, ini talim mahalah ini kepentingannya sama dengan bapak-bapak hadir ke markas, ya. Untuk menyambungkan ruhaniah dakwah kita itu dengan tali mahalah kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak ke markas, ya. Masya Allah, ya. Sehingga kalau bapak-bapak misalkan sudah tidak ke markas lagi, ya, bisa dilihat dari amalannya. Nah, bukannya kuat malah berkurang, insya Allah seperti itu, ya. Nah, ibu pun demikian, kalau sudah tidak nyambung dengan mahalah, walaupun dalam kargo jari laporan maka itu amal rumahnya kuat, tapi ada masalah. Nah, dalam isinya tidak ada ruhnya itu. Nah, ibu bapak yang masalah ini dalam talim mahalah, nah, Masya Allah. Kemudian ibu yang masalah,
Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai makhluk sosial ya. Walaupun Allah Subhanahu pilih kita dalam dakwah ini, maka kita sebenarnya tidak berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Artinya ya, jangan anggapan bahwa diri saya sudah seperti ini, sudah tutup aurat, bahwa amalan kita terjaga. Kita jangan ada perasaan menganggap kita lebih baik daripada orang lain, sehingga menganggap semua amalan orang ini salah hadirin. Ya, maka ibu yang salah, maka kita harus senantiasa bergaul dengan orang yang berbeda-beda watak di kampung kita ya. Jangan sampai ya, setelah kita bercadar, setelah kita ikut dakwah ini ada kecanggungan, ada perbedaan yang mencolok begitu ya. Masya Allah. Nah ibu yang salah seperti biasa ya, seperti biasa kita bergaul. Bahkan kalau dalam kegiatan agama kita jangan sampai ketinggalan. Ada pengajian walaupun di masjid, hadirin ini sifatnya umum hadirin mulia, maka sempatkan diri kita untuk hadir ya, terutama di mahalah kita. Jangan sampai ada pengajian di mahalah kita tidak hadir ya, sehingga nanti kalau pun ada talim di mahalah di tempat kita, ada jemaah datang ke rumah kita ini untuk mengundang mereka ini malu. Kenapa demikian? Karena kita tidak membaur dengan mereka ya. Masya Allah. Apalagi dalam kegiatan kemasyarakatan jangan sampai ketinggalan ya. Masya Allah. Kalau ketinggalan ini luar biasa. Kalau ketinggalan nanti kita akan dikucilkan ya. Ya. Masya Allah. Minimal ibu-ibu ini misalkan ada kegiatan kemasyarakatan ya, suaminya lagi tidak ada sambut takaza, maka ibu-ibu buatkan makanan, buatkan air, teh manis segala macam untuk orang yang buat kerja gotong royong di situ, sehingga adil salah ya, kita dengan mereka ini jangan sampai ada pembatas, sehingga ya kita anggap kita ini bagian dari mereka dan mereka ini bagian dari kita. Maka inilah hadirin masalah, kerja di makom itu lebih berat. Kenapa demikian ya? Karena kita ini harus senantiasa bergaul dengan orang-orang yang memang hadirin masalah ya, mungkin mungkin tidak cocok dengan keinginan kita. Masya Allah. Maka ibu yang masalah ya, kita jaga pergaulan kita ya, terutama dengan keluarga kita. Kan banyak orang yang sudah ikut ahbab tapi dengan keluarganya, terutama dengan ibu, bapak, hadirin ya, Masya Allah. Jangan sampai kawan-kawan kita dikunjungi, orang-orang yang ada di mahalah kita ketika sakit dikunjungi. Ini mah orang tua sendiri ya, anak sendiri misalkan ketika sakit tanpa kita kunjungi. Masya Allah. Nah ibu yang masalah, maka keluarga kita ini masalah jangan dilupakan ya. Walaupun hadimu ya, mungkin ya tetangga kita itu yang berhak lebih dekat hadimu ya, karena pintunya lebih dekat kepada pintu kita. Nama keluarga pun jangan dilupakan ya, terutama bapak yang masih ibu, hadirin salah, ini luar biasa ya, ikram kepada ibu ya, minimal di waktu dalam beberapa minggu lah, seminggu sekali, 2 minggu sekali ini kalau dekat diluangkan waktu untuk berziarah, bersilaturahmi kalau masih ada. Kalaupun sudah tidak ada, kirim doa untuk ibu kita hadirin salah ya, supaya keberkahan ada dalam hidup kita. Kemudian ibu salah, ini dalam bab muamalah muasyarah pun demikian. Ketika kita berada di makomi, usahakan untuk muamalah muasyarah kita sesuai dengan syariat. Dan muamalah dan muasyarah kita di makomi dan masalah, jangan mencari untung ya, tetapi masalah kita mencari kebaikan, mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ibu bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk lebih mantap lagi ya, untuk lebih kita mampu lagi mengamalkan amal-amal seperti ini di makomi kita ya, maka kita harus senantiasa lagi dan lagi belajar keluar jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Keluar masturoh secara bareng-bareng, bapak-bapak dan ibu-ibu ya, yang sudah 3 harinya 3 kali 10 hari ditingkatkan, yang sudah 10 hari jadi 40 hari ya. Terutama di bulan Ramadan ini kebanyakan masuratul libur, padahal hadirin masalah ini perkara dakwah ini jangan diliburkan ya, jangan kalah dengan Ramadan. Masya Allah ya, biasa saja. Rumah banyak kalau setaninya ada jemaah yang menerima masturah, gitu kan, Masya Allah. Juga ama-ama yang lain hadirin yang mulia, kebanyakan di bulan Ramadan pada libur. Bapak UMM tidak buat karena dengan alasannya maghrib buka, isya taraweh ya, duhur lulus, maghrib ngabuburit, asar ngabuburit itu, Masya Allah. Di rumah pun demikian ya. Ama rumah jangan sampai, talim rumah jangan sampai tidak ada sama sekali. Biasa talim rumah buat pada isya, hari ini pada isya kan pada tarawehan. Nah, pada maghrib jelas kita masih makan gitu kan. Masa pada subuh misalkan bapak-bapaknya di masjid. Nah ibu masalah ya, untuk bulan Ramadan jangan sampai amal dakwah ini hilang dengan amal bulan Ramadan. Ya, dulu para sahabat lanhum hadirin yang mulia,
Masya Allah. Ini dalam keadaan perut lapar ini mereka ini angkat senjata, ya, angkat senjata, angkat pedang menghadapinya orang kafir, nyawa taruhannya. Ya, kemudian bukan panasnya seperti di kita, panas padang pasir tanpa alas kaki, tanpa pakaian yang sempurna lagi. Masya Allah, dia angkat senjata. Nah, kita hadirin masalah hari ini, ya, dalam keadaan perut lapar, kita masih ketemu dengan nasi, insya Allah maghrib, gitu kan. Sahabat terdalam ini tidak tahu dia akan ketemu makanan kapan, begitu. Masya Allah. Nah, ini Bapak yang masalah, ya, jangan kalah dengan bulan Ramadan, dengan amal dakwah kita ini, ya. Tetap amal dakwah dilaksanakan. Ya mungkin waktunya tidak sempurna seperti yang biasa, yang penting kita laksanakan saja. Karena kalau amal ini sudah tertinggal, apalagi dalam bab dakwah, nah kita SED maju ke nanti. Berat deh gitu bulan Syawal kayak gitu. Insya Allah seperti gitu, Masya Allah. Maka ibu masalah, ya, maka sekarang ibu-ibu boleh untuk didaftarkan keluar di jalan Allah, terutama saat-saat menjelang sebelum Istimewa Sukabumi yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 4 Juni di Masjid Agung Kota Sukabumi. Ya, maka kehadirannya ini 3.000 orang. Satu ahbab ini membawa 5 orang baru yang belum pernah keluar dari mahalah kita, ya. Masya Allah. Kemudian target jemaahnya nanti di bulan Syawal ini setiap halakoh 1 jemaah, minimal 40 hari untuk jemaah tiap mensukseskan istimewa. Kemudian di saat istimewa ini 1 jemaah 4 bulan dan 2 jemaah 40 hari, ya. Minimal itu hadirin ya. Maka ibu-ibu sekarang diminta ya untuk mengorbankan waktunya. Artinya kita buat amalan. Selesai tahajud kita doakan agar istimewa ini sukses dan pengeluaran jemaah tercapai. Ataupun misalkan kita baca secara khusus surat Fatihah, mau 3 kali boleh, 1 kali boleh, ya. Kemudian baca surat Yasin 41 balik, alhamdulillah bagus. Minimal 1 kali kita doakan agar istimewa ini sukses. Nah, hadirin masalah, karena istimewa ini bukan hajat seseorang, lain hajat bapak-bapak hungkul sebenarnya namanya, tapi hajat kaum muslimin muslimat yang terlibat di dalamnya, khususnya untuk pekerja dakwah, dai dan daiyah. Ini secara khususnya dan pada umumnya ini hajat seluruh umat Islam yang ada di Sukabumi. Masya Allah. Maka ibu salah, keuntungan orang yang keluar sebelum istimewa yaitu nanti dia akan mendapatkan pahala orang yang saat istimewa ini keluar. Ada 1.000 jemaah yang keluar, maka orang yang keluar sebelum istimewa tidak akan mendapatkan pahala dari 1.000 orang tersebut. Masya Allah. Maka ibu salah, ya siapkan Mas Turoh keluar sebelum istimewa, kemudian juga Rijal keluar sebelum istimewa minimal 40 hari nanti bulan Syawal. Insya Allah semua niat amal. Allahumma sholli ala sayyidina